Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Biologi Mulut 2. Hari ini kami akan membahas tentang mekanisme bahan remineralisasi sintetis. Karies gigi merupakan suatu penyakit yang kompleks karena multifaktor, infeksius dan bersifat kronis yang diawali dengan adanya asam yang akan menghancurkan gigi. Remineralisasi didefinisikan sebagai proses terdepositnya kembali ion-ion kalsium dan fosfat dari lingkungan ke dalam kristal enamel yang mengalami demineralisasi. Demineralisasi merupakan proses hilangnya ion-ion mineral dari enamel gigi. Kandungan mineral utama dari enamel adalah hidroksiapatit yang terdiri dari Ca10PO46 kali OH. Pada lingkungan netral, hidroksiapatit seimbang dengan lingkungan saliva yang tersaturasi dengan ion kalsium dan fosfat. Hidroksiapatit reaktif terhadap ion hidrogen pada pH kurang dari sama dengan 5,5 yang merupakan pH kritis untuk hidroksiapatit. Remineralisasi merupakan proses pengembalian ion-ion mineral ke dalam struktur hidroksiapatit. Nah, ion-ion yang hilang pada proses demineralisasi tersebut dapat dikembalikan apabila pH dinetralkan serta terdapat ion kalsium dan fosfat yang cukup, atau dengan kata lain disolusi apatit dapat mencapai netralitas melalui proses buffering. Ion kalsium dan fosfat pada saliva dapat menghambat proses pelarutan tersebut melalui common ion effect yang mengakibatkan pembangunan kembali partly dissolved apatite crystals. Proses ini disebut dengan remineralisasi. Interaksi ini dapat ditingkatkan dengan keberadaan ion fluoride pada daerah reaksi. Pada saat pH turun, ion asam akan bereaksi dengan fosfat pada saliva, plak, atau kalkulus. Nah, apabila pH kritis, maka terjadi penguraian hidroksiapatit. Nah, kalau penurunan pH lebih lanjut akan menghasilkan interaksi lanjutan antara ion asam dengan kelompok fosfat dari hidroksiapatit yang mengakibatkan pelarutan sebagian atau keseluruhan dari enamel. Dalam proses ini, fluoride yang disimpan akan dilepaskan. Nah, kemudian ia akan bereaksi dengan produk penguraian ion kalsium dan HPO42- atau hidroksiapatit yang terlarut. Nah, membentuk fluoroapatit atau fluoride enriched apatit. Apabila pH turun sampai kurang dari 4,5 atau pH kritis untuk pelarutan fluoroapatit, maka fluoroapatit akan terurai. Nah, jika ion asam dapat dinetralisir, ion kalsium dan HPO4 dikembalikan, maka proses remineralisasi dapat terjadi. Proses demineralisasi dan remineralisasi. Karbohidrat menembus ke dalam film karyogenik. Kemudian, bakteri memetabolisme karbohidrat menjadi asam, sehingga pH menurun dan suasana rongga mulut menjadi asam. Pada proses ini, ion H+ bereaksi dengan fosfat dalam saliva. Terjadilah perubahan ion fosfat menjadi HPO4. Kemudian, keseimbangan normal hidroksiapatit dengan saliva terganggu, sehingga hidroksiapatit pada gigi terlarut. Terjadilah proses demineralisasi. Jika konsumsi karbohidrat berhenti, maka terjadi proses pemulihan dengan peningkatan jumlah saliva. pH mulut menjadi meningkat, sehingga ion kalsium dan fosfat membentuk kristal hidroksiapatit. Nah, terjadilah proses remineralisasi. Agen remineralisasi: fluoride, CPP, sugar substitutes, ozon, hidroksiapatit, Fit and Fischer silane, novamin, trikalsium fosfat. Agen remineralisasi pertama adalah fluor. Konsentrasi fluor dalam plak dan saliva secara stimulan menghambat demineralisasi dan mempercepat remineralisasi dengan cara menggantikan gugus kimia hidroksil dan membentuk ikatan fluoroapatit yang lebih resisten terhadap asam. Agen remineralisasi kedua adalah CPP-ACP. Peran utama dari CPP adalah memodulasi bioavailabilitas level kalsium fosfat dengan memelihara supersaturasi ion fosfor dan kalsium untuk meningkatkan remineralisasi. ACP juga mengontrol presipitasi CPP dengan ion fosfor dan kalsium. CPP juga terdeteksi memiliki efek antibakterial dan sebagai buffer terhadap plak dan menghambat pertumbuhan serta pendekatan bakteri plak. Agen remineralisasi ketiga adalah sugar substitute.
Xilitol membantu remineralisasi dalam 3 cara. Pertama, menghambat proses glikolisis yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. Kedua, ketika xilitol dikonsumsi, bakteri tidak dapat memfermentasi xilitol yang menyebabkan berkurangnya produksi asam oleh bakteri dan pH mulut tetap tinggi. Ketiga, dengan menstimulasi laju alir saliva yang menambah kejenihan saliva, meningkatkan kekuatan dan derajat saturasi dengan kalsium fosfat sehingga menetralkan penurunan pH plak dan pH saliva. Selanjutnya, ozon. Gas ozon memiliki potensi oksidasi yang tinggi dan mengoksidasi bakteri, virus, atau jamur. Meskipun tidak mempengaruhi sel manusia yang sehat secara negatif, aplikasi gas ozon disarankan sebagai antimikroba untuk rongga mulut, saluran akar, dan ligamen periodontal serta dalam operasi implan. Ozon juga merangsang sirkulasi darah dan respon imun. Selanjutnya, hidroksiapatit. Karbonat hidroksiapatit nanokristal memiliki ukuran, morfologi, komposisi kimia, dan kristalin yang sebanding dengan dentin, sehingga dapat meremineralisasi enamel. Konsentrasi 10% nanohidroksiapatit optimal untuk proses remineralisasi karies enamel dini. Hidroksiapatit digunakan dalam pasta gigi dan Fit and Fissure Silent. Kristal hidroksiapatit secara efektif berpenetrasi ke dalam tubulus dentin dan menutup tubulus yang terbuka. Selanjutnya, gelas ionomer. Reaksi setting antara bubuk aluminosilikat gelas dengan asam poliakrilat menuju foliasid, yaitu asam foliakrilik, asam itakonat, dan asam tartar. Kemudian bereaksi dengan gelas dan melepas ion fluor. Fluor dari JIC akan diserap oleh email. Fluor mensubstitusi gugus OH dalam kristal hidroksiapatit dalam struktur gigi. Kemudian terbentuknya fluorapatit dengan formula Ca10 PO4 6 kali F2 yang lebih resisten terhadap asam dan terjadinya proses remineralisasi. Yang ketujuh yaitu Pit and Fissure Sealant. Pit and Fissure Sealant merupakan material yang sering digunakan dalam preventive dentistry karena mempunyai mechanical barrier melawan bakteri yang berkembang di daerah pit dan fissure. Bahan sealant bisa berbahan dasar resin maupun gelas ionomer. Bahan gelas ionomer dapat melepaskan fluor sehingga lebih efektif dalam mencegah karies dibandingkan bahan resin. Penambahan agen remineralisasi seperti fluor dan CCP-ACP dapat meningkatkan remineralisasi. Fluor yang lepas melalui hidrolisis difusi eksternal dan internal. ACP yang terkandung dalam sealant mempunyai kapasitas remineralisasi yang lebih besar dalam meremineralisasi permukaan lesi karies. Yang kedelapan yaitu Novamin atau kalsium sodium fosfosilikat. Novamin adalah nama dagang untuk kalsium sodium fosfosilikat bioaktif glass yang telah dikembangkan untuk pemakaian dalam perawatan kesehatan mulut. Novamin berpotensi dalam mencegah demineralisasi dan membantu proses remineralisasi. Novamin tersedia dalam bentuk pasta gigi. Diindikasikan untuk pasien dengan hipersensitif dan memiliki resiko karies yang tinggi. Kontraindikasi untuk pasien dengan alergi silika. Mekanisme remineralisasi oleh Novamin sebagai berikut. Novamin bereaksi dengan saliva yang memungkinkan ion sodium untuk mengganti ion hidrogen untuk menaikkan pH. Peningkatan konsentrasi ion positif, peningkatan pH, menyebabkan ion mengendap membentuk lapisan kalsium fosfat. Lalu kalsium fosfat mengkristal untuk membangun lapisan hidroksiapatit baru atau deposisi kalsium fosfat kompleks yang dikenal sebagai HCA. Terakhir yaitu trikalsium fosfat. Kalsium fosfat fungsional atau TCP adalah sistem kalsium fosfat pintar yang mengendalikan pengiriman ion kalsium dan fosfat ke gigi, bekerja secara sinergis dengan fluor untuk meningkatkan kinerja, namun tidak menghasilkan interaksi yang tidak diinginkan dengan fluor selama penyimpanan produk. Kalsium fosfat tersedia dalam bentuk varnis dan pasta gigi.
Varnis dioleskan tipis pada seluruh permukaan gigi menggunakan disposable brush atau cotton palette. Remineralisasi pada TCP yang digabung dengan fluor lebih baik daripada fluor saja. Mekanisme dengan trikalsium fosfat sebagai berikut. Ion kalsium dilepas, sehingga mudah berinteraksi dengan permukaan gigi. Kemudian komponen organik membawa kalsium ke permukaan gigi yang terlindungi oleh ion fluoride. Lalu saliva mengaktifkan senyawa kalsium yang dilindungi oleh ion fluoride dengan menurunkan lapisan pelindung dan melepaskan kalsium, sehingga kalsium dan fluoride melekat di permukaan gigi, dan terjadilah remineralisasi.